Halo pemirsa setia Grabak TV. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara yang terkenal akan keanekaragaman kulinernya. Di setiap daerah di Indonesia memiliki jajanan tradisional dengan keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Mulai jajanan tradisional hingga jajanan modern dapat kita jumpai di berbagai tempat, misalnya pasar-pasar maupun pusat perbelanjaan lainnya. Jajanan tradisional sering kita sebut dengan jajanan pasar. Nah, salah satu jajanan pasar yang sering kita dengar adalah wingko babat. Wingko babat adalah makanan tradisional khas Indonesia. Wingko adalah sejenis kue yang terbuat dari kelapa muda, tepung ketan, dan gula. Wingko babat pertama kali dibawa ke Semarang oleh seorang perempuan beretnis Tionghoa asal Babat yang bernama Lo Lan Hua. Saat itu, ia bersama suaminya, De Ek Jong atau De Mulyono, dan kedua anaknya mengungsi dari Babat ke Semarang pada tahun 1944. Sekitar tahun 1946, Lo Lan Hua dan suaminya mulai memasarkan wingko di Semarang. Selain dijajakan dari rumah ke rumah, wingko babat juga sering dipasarkan di stasiun Tawang. Sebagai kenang-kenangan akan tempat kelahirannya, Lo Lan Hua memberi nama kue buatannya sendiri dengan nama wingko babat. Akan tetapi, asal-usul wingko masih menjadi perdebatan hingga kini. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kue wingko berasal dari Lamongan. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa kue wingko berasal dari Semarang. Sehingga, ada dua klaim yang berbeda dari dua daerah terhadap satu makanan khas yang sama, yaitu wingko babat. Terlepas dari mana asal wingko babat, kue tradisional ini sudah banyak dikenal luas di beberapa daerah. Kini, wingko babat menjadi kuliner yang banyak diburu para wisatawan. Sehingga, banyak berkembang rumah industri wingko babat. Nah, salah satunya Ibu Erna Widiawati. Bu Erna adalah seorang ibu rumah tangga yang memulai bisnis berjualan wingko babat di Dusun Ponggol, Desa Grabak, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang. Awalnya ada permintaan dari konsumen yang dijual keliling. Baru setengah setahun. Bahannya gampang didapat. Awal mulanya, Bu Erna hanya menjual gorengan dan cheese stick yang ia setorkan di kantin sekolah. Namun, salah satu customernya meminta Bu Erna untuk membuat wingko babat. Dikarenakan cara pembuatan wingko babat yang tergolong mudah, serta modal yang dibutuhkan cukup terjangkau, Bu Erna pun menyetujui permintaan customer tersebut. Awalnya, Bu Erna menggunakan modal sebanyak Rp30.000 dan dapat menghasilkan sebanyak 1 loyang wingko. Hingga saat ini, usaha berjualan wingko Bu Erna sudah berjalan selama 6 bulan lamanya. Dalam menjalankan usaha produksi wingko babat, awalnya Bu Erna hanya memproduksi 1 loyang sesuai dengan pesanan customer. Melihat peluang yang ada dan semakin banyaknya permintaan, akhirnya Bu Erna memberanikan diri untuk membuat 2 loyang dalam sekali produksi. Biasanya, Bu Erna mulai memproduksi wingko dari pukul 7 sampai pukul 11 malam. Dalam proses pembuatannya, Bu Erna membutuhkan beberapa bahan, antara lain tepung ketan, kelapa parut, gula, dan air. Sebelum membuat adonan wingko, Bu Erna memanaskan loyang terlebih dahulu. Setelah loyang siap, selanjutnya Bu Erna menyiapkan adonan yang terdiri dari campuran antara tepung ketan, parutan kelapa, gula, dan garam. Kemudian, Bu Erna mengaduk bahan-bahan tadi hingga tercampur merata, sehingga cita rasa yang dihasilkan lebih pas dan nikmat. Setelah proses pengulenan telah selesai, tibalah saatnya adonan untuk masuk ke tahap pemanggangan. Dalam tahap ini, biasanya membutuhkan waktu 45 menit hingga 1 jam sampai adonan matang merata.
Pastikan tidak ada adonan yang gosong atau terbakar, karena akan mempengaruhi tekstur, warna, dan rasa. Sebelum dipotong, wingko babat harus ditunggu hingga dingin terlebih dahulu, agar bagian kulit luarnya agak keras. Setelah dingin, barulah Bu Erna memotong wingko sesuai dengan ukuran yang diminta customer. Satu loyang umumnya dipotong menjadi 28 bagian. Biasanya, sepotong wingko dibanderol dengan harga 1.000 sampai dengan 2.000 rupiah tergantung besar ukurannya. Sedangkan untuk satu loyang dibanderol dengan harga 40.000 rupiah. Dalam pemasaran produknya, selain memenuhi permintaan konsumen, Bu Erna juga biasanya mendistribusikan produknya dengan cara menitipkan kepada pedagang sayur keliling. Hal ini memudahkan produk buatan Bu Erna lebih mudah sampai ke tangan konsumen. Dalam menjalankan usaha wingko babatnya, Bu Erna meraup keuntungan yang tidak menentu, tergantung dari jumlah pesanan yang laku terjual per harinya. Titip-titipin ke konsumen tadi yang jualan keliling. Kalau ada pesanan juga bisa. Ibu Yani, Bu Sri, dan yang pesen untuk buat yasinan pengajian. Kalau pas buat pengajian 6 kilo. 6 kilo kalau sehari-hari cuma sekilo. Hambatannya nggak ada. Seiring dengan perkembangan zaman, varian rasa wingko babat pun semakin bervariasi, mulai dari rasa original, coklat, stroberi, dan banyak varian lainnya. Aku suka banget sama wingko ini karena rasanya yang manis, tapi manisnya nggak bikin enak. Terus tekstur kelapanya yang lembut, jadi aku suka banget. Cocok banget buat cemilan sehari-hari. Menurutku dengan harga 1.500 itu sangat worth it karena untuk rasanya yang enak dan ukurannya lumayan besar itu sangat worth it banget untuk dibeli. Wingko babat memiliki cita rasa yang manis dan rasa gurih dari kelapanya. Teksturnya yang empuk dan legit dengan aroma kelapa yang khas membuat wingko babat menjadi hidangan favorit yang menggugah selera. Wingko babat ini dapat disimpan selama 1-3 hari saja, karena dalam proses pembuatannya tidak menggunakan bahan pengawet, pewarna buatan, dan bahan kimia lainnya. Nah, kita sebagai generasi muda saat ini harus mencoba jajanan-jajanan tradisional yang ada di Indonesia ini agar makanan-makanan tradisional di Indonesia ini tidak hilang tertelan zaman. Wingko babat merupakan produk kuliner Indonesia yang harus kita kembangkan dan lestarikan agar tidak punah ditelan zaman. Nah, sebagai generasi muda, kita harus menjaga eksistensi makanan khas Nusantara agar tetap ada dan makin dikenal luas. Wingko babat bisa dijadikan salah satu referensi usaha rumahan bagi masyarakat lainnya, mengingat bahwa usaha ini sangat mudah untuk dibuat serta mudah untuk dipasarkan. Nah, demikian tadi pemirsa tayangan tentang edisi feature Grabber TV hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komen yang positif di kolom di bawah ini ya.